Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, kembali pada hari ini, tepat di tanggal 15 Februari. Kita kembali akan live bersama dengan bintang tamu yang super keren, luar biasa ini. Seorang dosen dan juga penulis yang sudah sangat banyak terbit karyanya. Ya baik, kita undang dulu bintang tamu kita. Kita undang dulu. Kita tunggu. Jadi ya oke. Sudah bergabung bersama kita bintang tamu yang super keren, luar biasa ini. Ya, apa kabar Kak? Jelas? Kalau suara saya Kak jelas? Bagaimana suara saya Kak ke sana? Jelas? Ya, iya jelas. Oke ya. Baik, langsung saja kita akan live. Jadi untuk teman-teman yang bergabung, selamat bergabung. Ya, jadi seperti biasa kita akan live bersama bintang tamu kurang lebih 1 jam. Kita akan membahas tentang impian. Jadi kita akan membahas impian. Jadi bagaimana sih impian menurut Kak Ina ini? Kita akan bahas. Jadi pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan bintang tamu kita yang super keren, luar biasa ini. Ya, nama lengkap Nur Inayah Syar. Kemudian pendidikan terakhir Magister Pendidikan IPA, Sekolah Pasca Sarjana UPI Bandung. Pekerjaan sekarang sebagai dosen IAIN Palangkaraya dan penulis lepas. Buku yang pernah diterbitkan. Jadi ini ada banyak ini buku yang pernah diterbitkan. Ada sekitar 13 yang dituliskan di sini. Yang pertama buku anak My Friend's Plantation, itu diterbitkan oleh The Asia Foundation, Yayasan Litara 2021. Kemudian yang kedua adalah buku anak Cerita Si Kembar dan Makanan Fermentasi dari Kemendikbud ini. Kemudian yang ketiga buku anak Gerbang Waktu yang diterbitkan oleh juga Kemendikbud. Yang keempat adalah buku pengayaan untuk TK SMP yang berjudul Iklim Tropis dan Uniknya Bentuk Rumah Tradisional Nusantara, penerbit Duta. Kemudian yang kelima buku pengayaan IPA untuk TK SMP, Cuaca dan Perubahannya, penerbit Duta. Kemudian novel fantasi Eksekutor diterbitkan oleh Buana Sastra. Novel Forgotten Media Presindo, novel Memorize Grasindo, novel Duet Interval Grasindo juga, novel Take Off My Red Shoes Grasindo juga, kumpulan cerpen Suara-suara Dalam Kepala diterbitkan oleh Storyal Premium, kumpulan cerpen Kamis Pagi pukul 10 oleh Diva Press, kumpulan cerpen Cening Rara, penerbit Writing Revolution. Ini karya yang diterbitkan. Adapun karya yang pernah terpublikasikan, jadi ini yang terpublikasikan. Ada Cerita Bersambung Suatu Hari di Mogadishu, majalah Kartini. Cerpen Jodoh untuk Nuke, majalah Story edisi 38. Cerpen Senjaya Membiru, majalah Umi. Cerpen Bukan Lelah Kebiasaan, Nida Online. Cerpen Jingga di Atap Makassar, Anida Online. Artikel opini GLN menuju kecakapan literasi, itu Harian Rakyat Sultra. Cerpen Nenek Pakanda, Harian Rakyat Sultra. Artikel memantik geliat literasi keluarga di tengah selubung. Ini yang tertuliskan. Pasti masih banyak yang tidak tertuliskan. Kemudian mengenai prestasi, ya ini prestasi sangat luar biasa. Ya, pemenang sayembara penulisan bahan bacaan literasi baca tulis tingkat nasional dari Badan Bahasa ke Kemendikbud, itu tahun 2018.
Kemudian terbaik kedua dalam lomba penulisan buku bacaan sekolah dasar tingkat nasional kategori fiksi, itu Kemendikbud juga. Kemudian penulis terpilih dalam seleksi penulis buku anak oleh Yayasan Litara dan The Asia Foundation. Juara 1 lomba menulis cerpen remaja Writing Revolution. Kemudian juara 3 lomba menulis cerpen bersetting Ramadan Anida Online. Juara 1 lomba menulis cerpen online Madani FM Salatiga. Juara harapan lomba cipta cerpen Islam Pos. Nominasi 10 cerpen terbaik lomba cerpen Senusantara oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nominasi karya favorit LMCR. Kemudian nominasi cerpen terbaik sembara menulis cerpen Belister. Jadi sangat banyak ini karyanya dan prestasinya, ya luar biasa. Jadi kita akan gali sih bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Kak Ina ini. Ya baik, Kak Ina ya. Seperti biasa, jadi para bintang tamu akan disuguhkan pertanyaan. Pertanyaan wajib dan pertanyaan jebakan. Jadi siap-siap terjebak ini Kak. Ya baik, pertanyaan pertama Kak, kan kita membahas tentang impian. Jadi seberapa besar pengaruh impian terhadap kehidupan Kak Inaya ini? Silakan dijawab Kak. Pengaruh impian ya. Ya. Mungkin saya bisa bilang kalau misalkan saya nggak punya impian, sepertinya saya tidak akan berada pada posisi saya seperti sekarang ini ya. Awalnya kan saya tidak berharap, bukannya tidak berharap, tidak akan menyangka bahwa impian saya waktu kecil itu akan tercapai sekarang. Tapi kita harus ingat juga bahwa impian itu harus dipenuhi oleh langkah-langkah kecil untuk menuju impian tersebut. Saya sudah pernah singgung sebelumnya ya, sudah diposting juga sama Bu It kalau nggak salah di Instagram SLT. Terkait apa sih impian itu menurut saya. Ini sebetulnya terinspirasi dari Mbak Nadia Sihab ya. Saya terinspirasi sama beliau juga, ada pernah kata-katanya yang mirip yang begitu. Nah, itu menjadi inspirasi saya bahwa kalau kita bermimpi itu jangan tanggung-tanggung. Karena kalau nggak cukup tinggi itu bukan mimpi. Kalau nggak cukup membuat kita takut itu bukan mimpi, itu keinginan biasa. Itu levelnya bukan sampai kepada mimpi. Kalau sesuatu itu bisa membuat kita takut, buat kita nggak percaya, pasti nggak sih saya melakukan ini, itu kategorinya mimpi. Itu kalau menurut saya ya, mungkin setiap orang beda. Jadi pengaruhnya itu betul-betul sangat signifikan sebetulnya. Karena kalau saya tidak bermimpi, saya tidak akan membuat langkah-langkah kecil untuk meraih mimpi tersebut, ya kan? Nah, langkah-langkah kecil ini yang akan membawa kita kepada mimpi yang lain lagi. Jadi belum tentu nanti kita berhasil, tapi langkah-langkah kecil ini pasti akan membawa kita pada sesuatu, baik itu mimpi kita atau sesuatu yang menuju itu, setidaknya mendekati. Itu ya kalau menurut saya seperti itu. Luar biasa ya Kak. Ya terkait dengan langkah-langkah kecil, ya oke Kak. Ya karena Kak Ina ini seorang penulis. Jadi karena saya juga tertarik dalam dunia kepenulisan. Jadi langkah-langkah kecil apa yang biasa Kak Inaya lakukan dalam terkait dengan kepenulisan Kak? Bisa dibagi tipsnya? Ini mungkin langkah sangat kecil ya, sangat kecil ya. Bahkan mungkin orang merasa itu bukan langkah menuju impian sebetulnya, padahal itu adalah salah satu langkah. Jadi saya itu mengusahakan menulis setiap hari. Kemudian saya mengirim cerpen pertama saya diketik pakai mesin ketik itu pada saat SMP. Saya tahu itu tidak akan dimuat, tapi setidaknya saya punya sesuatu untuk ditunggu. Kalau kita mengirim ke media kan tulisan ke media, mau itu mau itu misalkan majalah, koran, itu jurnal, tahu penerbit. Setidaknya itu sesuatu untuk ditunggu, walaupun akhirnya akan ditolak. Saya tahu itu kemampuan saya masih sangat minim. Kemudian tulisan saya mungkin masih belum rapi. Saya mungkin otomatis ini editor baca aja sudah langsung ditolak. Tapi setidaknya saya berusaha untuk mengirimnya kan. Saya sudah pernah bilang juga bahwa mungkin hampir seluruh penerbit di Indonesia, penerbit besar itu sudah menolak karya saya. Gramedia, Grasindo yang sekarang menerbitkan karya saya pernah menolak semua. Putus ya? Tidak Kak, masih. Itu pernah menolak semua, tapi setidaknya saya berusaha menulis setiap hari. Jadi langkah kecilnya itu membaca setiap hari. Kalau nggak membaca ya menulis, kalau nggak menulis ya membaca. Itu aja sih pilihannya untuk menulis itu.
Kita pilih, mau kalau nggak menulis, ya tambah pengetahuan kita. Kalau nggak, ya terapkan dengan tulisan. Ya, itu langkah kecil mungkin yang menurut orang, aduh apa sih, ya kan? Padahal itu sebetulnya butuh konsistensi. Kalau kita nggak konsisten, kita nggak akan pernah sampai pada yang itu. Luar biasa ini. Jadi diupayakan setiap hari ya Kak menulis. Nah, jadi kalau untuk bagi waktunya Kak, itu bagaimana kalau setiap hari menulis, wow. Enggak Sebetulnya kerepotan ini, Kak. kalau saya jangan ditiru ya, karena saya baru bisa fokus itu kalau tengah malam atau subuh. Oh, Biasanya kan ada orang menulis-nulis di kafe, segala macam, kan itu tidak bisa seperti itu. Maksudnya nggak bisa saya di tengah-tengah keramaian, terus menulis, itu nggak bisa. Saya harus betul-betul fokus. Waktu dan tempat tertentu, baru bisa keluar. Sebetulnya ini jangan ditutup. Seharusnya kita tuh sebagai penulis ya, yang idealnya, dimanapun, kapanpun, itu harusnya bisa. Mau ada tekanan sebesar apapun, harusnya bisa. Tapi saya mungkin belum bisa ke arah sana. Saya harus punya tempat, harus ada waktu yang disisihkan secara khusus untuk menulis cerita di tengah malam, atau subuh. Tapi kalau tengah malam jangan diiling ya, kayaknya suka begadang. Jangan ditiru. ya sama Kak. Kalau saya punya tugas yang agak-agak berat, saya biasanya kerja tengah malam. Iya kan, Iya, biasanya kita kayak gitu. Cuma nggak terlalu bagus kan, nggak bagus gitu. iya. Oke Kak, ya luar biasa ini. Ya terus dari Kak Inaya sendiri, impian dari Kak Inaya yang telah tercapai apa saja Kak? Impian. Saya agak ini ya mau nyebutkan, karena mungkin bagi orang itu biasa aja. Dulu impian saya itu ini, kuliah S2 di luar Jawa. Saya maunya saya kuliah dulu di Jawa, setelah itu baru memikirkan keluar yang lain. Gitu. Bagi orang itu mungkin bukan impian, tapi bagi saya yang hidup di Bulukumba kan saya dulu maksudnya akses di Ya, Asia itu betul-betul tidak seluas sekarang. Sekarang itu bisa kita dapat dari mana saja. Media sosial itu luas. Jadi kalau dulu saya melihat teman-temanku, gimana sih caranya bisa dapat beasiswa kan di ini S2 itu kayak sesuatu yang ini karena saya tidak akan bisa S2 saya tidak dapat beasiswa saya nggak bisa bayar beasiswa sendiri itu yang pertama. Dan yang kedua tuh tidak menyangka bisa menerbitkan aset melalui trial. Awalnya kan saya cuma ikut-ikut mitologi, ya, itu kan bisa sangat membantu ya di penerbit indie segala macam. Tapi ternyata ada gitu penerbit mayor yang menerima karya saya itu. Untuk selanjutnya mungkin pekerjaan, tapi ini saya rasa ya semua orang pasti mau ya pekerjaan yang dia impikan. Sebetulnya ini bukan pekerjaan saya impikan, ini impian orang tua saya yang saya jadikan impian saya itu kan kita sebagai anak kan kalau misalkan impian orang tua kita itu kan kadang-kadang jadi impian kita juga. Kalau saya memutuskan untuk itu, walaupun saya tidak akan meminta kepada kita harus sesuatu. Tapi kalau saya sendiri impian orang tua saya, pada impian saya, orang tua saya tidak suka impian saya pertama saya akan ganti. Pokoknya saya mau jadi arsitek kan, dia jadi arsitek tapi orang tua tidak terlalu mendukung. Dan sepertinya saya sadar sekarang seperti itu bukan yang terbaik, nggak cocok untuk saya. Jadi ya seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadikan mimpi orang tua saya sebagai mimpi saya karena insya Allah itu bagi saya itu lebih baik untuk ke depannya. wow. Jadi jadi guru itu saya nggak mau saya. Kebetulan waktu itu saya kurang menjadi guru karena saya lihat kalau guru itu ya tugasnya betul-betul sangat padat. Ya. Yang paling penting harus upacara setiap hari Senin. Itu saya agak ini ya, memang alasannya banyak ini tapi akhirnya yang memutuskan ya udahlah jadi pendidik sebenarnya seiring berjalan waktu cocok juga ternyata ya maksudnya ternyata saya punya passion di situ yang saya tidak sadar. Yeah. Memang ya Kak, memang kalau pendidik yang sekelas SD, SMP itu betul-betul menguras energi kita. Beda Sangat dengan sangat mungkin kalau dosen mungkin nggak sebetulnya terlalu. sama aja sih sama aja semuanya. Tanggung jawabnya sama, Oh, tanggung jawab saya. bebannya sama, cuman yang itu saya ini malah ikut upacara sebetulnya gara-gara itu aja. Oh, Ternyata sekarang sih saya harus ikut apa nih tiap hari ini ternyata sama. ternyata masih pacaran nih Kak. Aduh. Kelas-kelas itu. Iya, ya memang setiap orang berbeda-beda. Ya, oke Kak. Itu impian yang telah tercapai. Jadi termasuk mewujudkan
impian orang tua sebagai impian sendiri, itu sungguh sangat luar biasa. Ketika kita harus melawan diri kita sendiri, mengorbankan ego Ya, itu kita. pergerakan luar biasa. Ya, jadi orang tua bagaimana sekarang Kak? Sangat bahagia dengan Ya namanya orang tua pasti bahagia. inilah. Iya. Ya. Tapi Anaknya sudah berada pada jalur yang tepat. terpisah jarak ya Kak. Bulukumba dengan Iya, itu dia. yang Palangkaraya. Doakan supaya ini nggak yang gabung nggak ada yang dari ini kan ya. Doakan semoga ini secepatnya. Oh, mau kembali ke kampung halaman. Sebetulnya nggak juga sih antara saya kembali atau orang tua saya bergabung dengan saya itu bisa aja. Oh iya Kak, oke. Mantap ini. Iya karena sudah dekat sekali dengan ibu kota ini. Luar biasa. Iya, nggak dekat juga sih karena kan ibu kota ya lumayan lah kalau ya naik pesawat bisa. Iya. Hmm. Nggak jadi kami, padahal kan kami yang jadi ibu kota kan. Ya? Nggak jadi. Seharusnya kan Palangkaraya ya awalnya ya. Yang Oh jadi iya Kak. kampung. Iya. Tapi ya mungkin agar lebih untuk membuat tatanan baru. Ya luar biasa ya Kak. Terus selanjutnya ini bagaimana cara yang Kakak lakukan dalam mencapai impian-impian tersebut? Jadi apa saja yang ya mungkin bisa jadi itu adalah hal yang biasa-biasa saja, tapi itu tidak masalah. Yang penting kita tahu bahwa hasil yang telah dicapai oleh Kak Ina ini, wah, sungguh fantastis, luar biasa ini. Dengan ukuran usia yang masih sangat muda, sudah banyak karya dan prestasi yang ditorehkan. Ya, silakan Kak. Langkah kecil dan langkah besar. Langkah kecilnya kadang kita belum sadar kalau itu ternyata mengarah ke sana dan orang-orang juga tidak sadar. Langkah besar ya sudah pasti sudah mengarah ke sana. Tadi konsisten menulis itu pasti masih langkah kecil. Pada saat saya mencoba menjadi penerbit itu sudah langkah besar. Jadi kita harus bagi setidaknya setiap hari adalah langkah kecil. Tapi dalam jangka waktu tertentu seharusnya ada langkah besar juga untuk karya yang saya itu. Konsistensi ini sebetulnya orang pasti sudah bosan konsisten, padahal sangat bekerja ya itu bekerja dengan baik. Waktu saya mau ikut tes dulu kan ini untuk ikut tes juga konsisten mengerjakan soal 3 hari setidaknya setiap hari ada berapa puluh soal gitu kan akhirnya terbiasa mengerjakannya. Jadi apapun impian yang kita tuju sepertinya konsistensi yang penting. Ini saya khawatir impian saya berikut ini terganggu soalnya kan nggak bisa konsisten sekarang ini. Ada banyak sekali tugas, semoga aja bisa sambil berjalan. Karena sangat bekerja ya konsistensi. Di kuncinya konsistennya Kak. Luar biasa. Ya, ya baik. Selanjutnya Kak. Jadi kan Kakak ini ya ada langkah besar, ada langkah kecil dalam menulis. Jadi saya mau bertanya terkait dengan kan yang masalah adalah mencari ide sebenarnya. Kalau ide sudah ada ya gampang saja menulis. Ide itu yang biasa jadi masalah buat saya sendiri. Jadi kalau masalah ide, Kak Ina ini apakah menggalinya dari pengalaman sendiri? Karena memang kalau kata orang penulis-penulis yang paling gampang adalah menulis pengalaman diri sendiri. Nah itu yang paling gampang. Jadi Kak Ina sendiri bagaimana dalam mencari ide, menemukan ide dan meramu ide terkait dengan tulisan novel kah atau cerpen? Yang pengalaman sendiri ini ya. Iya Kak. Saya cukup anti menulis pengalaman saya sendiri atau pengalaman
orang yang saya kenal dan betul-betul dia akan tahu kalau itu pengalaman dia yang saya tulis. Itu saya kurang suka karena akan menimbulkan banyak konflik. Jadi saya cenderung tidak memilih menulis pengalaman pribadi dan orang-orang yang saya kenal. Mungkin kalau misalkan terinspirasi dari orang lain yang jauh lah, yang sudah umum gitu kan. Ya kalau dia baca dia nggak bakal sadar itu tentang dia. Saya menulis. Tapi kalau pengalaman sendiri, kemudian itu betul-betul menceritakan tentang saya atau keluarga saya atau orang yang saya kenal, bukan pengalamannya ya, kalau misalkan cuman ini nih, misalkan saya buat cerpen tentang topeng gitu, saya kan orang topeng. Kesehariannya aja, bukan sesuatu yang misalkan ada tragedi atau ada jalan cerita khusus, plotnya mirip. Tapi kalau misalkan keseharian dia, apa yang ditemui tiap hari, kondisi lingkungan, itu yang saya ambil biasanya. Tapi kalau konfliknya enggak biasanya enggak. Karena agak beresiko. Walaupun ada mungkin itu saya nggak sadar dari mengambil punya ini. Kalau ide-ide biasanya memang orang bilang ide itu ada di mana saja dan memang itu betul. Tapi saya kadang-kadang juga susah mengikuti ide itu. Apalagi kalau kita targetnya lomba dan sudah ditentukan temanya kan, itu betul-betul susah. Jadi kalau saya sih betul-betul harus menyempatkan waktu mencari. Karena dia itu masih dengan sendirinya. Tapi pada saat kondisi kita sedang tidak dalam keadaan terbuka mencari ide, ya itu cari. Kita harus menangkap bola. Kalau kita tunggu biasanya tidak akan sampai. Ya biasanya juga kadang-kadang muncul sendiri. Entah apa sih yang membuat itu, saya juga sampai sekarang saya masih belum tahu. Mungkin sih kadang ada ide yang tiba-tiba muncul, kadang-kadang juga tidak. Tapi itu tadi, kalau tidak muncul dan kita sudah mau deadline, ya kita cari tontonan dari buku dan sebagainya. Karena kalau enggak, ya nggak bakal dapat itu kan. Harus dicari sih sebetulnya. Ya, Harus dari dicari. sumber-sumber yang kita. Kalau kita Kalau tunggu, kadang datang, kadang tidak. jadi pengalaman kakak yang paling cepat menulis cerpen berapa lama kak? Paling cepat? Itu menulis cerpennya sama mencari idenya atau enggak? Kalau menulisnya sih sehari 2 hari pernah, beberapa jam. Tapi idenya itu sudah terkumpul, saya sudah tahu saya mau ngapain di awal, di konflik ya, di klimaksnya dan di endingnya. Itu sebetulnya. Karena kalau kita menulis tapi nggak tahu ke arah mana, itu yang biasanya lama, kemudian berhenti dan akhirnya nggak disambung-sambung lagi. Ya. Oh iya. Jadi sudah selesai memang di pikiran ya kak, baru ditulis. Gitu, betul. Jadi maksudnya itu sudah kelar endingnya di mana, Kelar. klimaksnya setidaknya kita tahu Iya iya. apa. Baru kita tulis, kalau enggak bisa berhenti tengah jalan, kita akan malas melanjutkannya karena kita Iya, sendiri iya. tidak tahu mau dibawa ke arah mana cerita itu. Nah itu kalau cerpen, kalau novel kak, yang ya kita tahu novel itu berbab-bab. Kebetulan novel ini baru saya terapkan yang pakai plot itu yang betul-betul rapi itu di eksekutor. Kalau novel-novel saya sebelumnya, novel remaja itu langsung nulis. Jadi tapi saya sudah tahu sebetulnya arahnya kemana. Cuman per babnya itu kan seharusnya kalau kita nulis sudah tahu ya per bab kita mau tulis apa, kita menyelesaikan subkonflik apa. Yang sebelumnya itu tidak. Tapi secara garis besar saya sudah tahu, mengalir aja. Di eksekutor baru saya betul-betul tahu setiap bab itu apa yang mau saya tuliskan, apa yang mau saya selesaikan. Itu eksekutor yang paling teratur karena itu di dalamnya serius saya kerjakan karena itu jangan baru kebetulan bacaan saya kebanyakan itu pada saat itu ya fantasi nggak tahu berapa puluh yang saya baca ini saya berpikir untuk nulis eksekutor. Oh. Jadi eksekutor Kak, Saya itu cerita terkait dengan apa? Apa kak? Yang itu fantasi ya? fantasi, Oh fantasi. jadi Oh ya. high fantasi gitu. Jadi Iya. betul-betul settingnya dibuat, kondisinya, waktunya dibuat, latarnya dibuat, jadi nggak ada. Saya buat peta sendiri, saya gambar petanya sendiri, betul buat peta, sistem pemerintahnya dibuat, sistem pemasyarakatannya dibuat, jadi sudah utuh, baru saya menuangkan ke buku. Jadi orang percaya. Nah, kalau orang tidak percaya dengan setting itu, ada kebocoran biasanya, bacanya juga nggak enak. Itu kan kuncinya fantasi itu kan high fantasi apalagi. Ada kan yang fantasi yang digabung sama realita, misalkan bukan realita, Iya. dunia sekarang misalkan cuma nambahin punya kekuatan apa misalkan terus Iya. di settingnya yang sekarang itu berarti bukan fantasi. Kalau yang saya buat betul-betul sistemnya dibuat dari awal, tapi dia sebenarnya mengambil sedikit tentang kehidupan di iklim tropis. Kan banyak novel-novel fantasi dari luar itu di Eropa ya, selalu Iya di kak. Iya. dan mereka ya kita itu. Jadi memiliki kemampuan magis kak, kayak Harry Potter kak, cerita eksekutor itu. Ada kemampuan magisnya, ya ada Oh. kemampuan magisnya, tapi bukan Luar biasa. bukan sihir sih, bukan sihir. Iya, Jadi iya. itu kayak genetik. Sih.
Biasanya cerita-cerita fantasi itu Kak yang terima penerbit apa saja Kak? Biasanya yang cerita Oke, kalau fantasi. di Indonesia ada Ya. yang penerbit saya ya, Kompas Gramedia Group itu ada Buana Sastra, itu adiknya Buana Ilmu Populer. Terus yang menerima juga Mizan Fantasi, menerima juga Fantasius juga menerima, Alex Media Computingdo menerima juga, Alex Media. Gramedia juga menerima Gramedia Pustaka Utama. Tapi kita harus lihat, kita harus baca terbitan-terbitannya dan kita lihat ya, kriteria seperti apa sih, kan nggak semua fantasi cocok di semua penerbit ya. Jadi kita memang harus ini mencari referensi, harus baca buku-buku yang mereka terbitkan, baru kita sesuaikan dengan karya kita. Karena biasanya kita ditolak, karya kita ditolak bukan karya nggak bagus, tapi karena nggak cocok dengan karya pasarnya, daripada tulisan yang mereka terbitkan. Ya, ya, sama dengan apa manusia ya Kak, bukannya kita ditolak. Tinggal Ya, sesuai tapi sama sebenarnya sih. belum cocok Bukannya aja. nggak bagus, tapi karyanya nggak cocok. Iya betul juga ya. Bukannya tidak bagus. Ya, Nggak oke sesuai Kak. kriteria. Luar luar biasa. Jadi pemahaman terkait dengan media itu yang paling sangat penting ya Kak, terkait dengan Jadi bukan cuma bisa terbitan-terbitannya. menulis bagus, bukan cuma bisa menulis bagus, tapi Ya. harus tahu media penerbit itu membutuhkan apa, kita sesuaikan dengan target. Nggak bisa. Memang kita bisa membuat genre baru misalkan yang kita kalau kita sudah bisa berapa gitu penulis kita bisa. Tapi kalau kita masih mencoba merintis, ya kita ikuti target masyarakat. Akhirnya seperti apa? Kalau memang kita nggak bisa buat gebrakan yang betul-betul lewat target, oh ini bagus nih, genre baru nih misalkan. Luar biasa ini. Ya, dari apa, dari sarjana apa ini pendidikan IPA tapi Bisa bisa ya. S1 saya fisika loh, S1 saya fisika. pendidikan fisika. Ya, tapi lebih pilih mana Kak, jadi dosen atau penulis lepas? Karena saya tidak dalam kondisi memilih, saya pilih dua-duanya. Karena bisa dua-duanya kan, kenapa enggak? Ya Kak, oke. Walaupun sebetulnya memang sekarang waktu memilih saya tidak sebanyak yang dulu. Jadi ya, pintar. Hmm, ya, ya. Bagaimana suara saya Kak, masih jelas? Karena di sini sudah Ya mulai jelas, turun tadi hujan. lumayan, lumayan jelas. Oke, oke. Ya, jadi maklum saja Kak, misalnya kalau tiba-tiba terputus karena sudah mulai hujan di sini. Ya, oke Kak. Wah, sungguh luar biasa ini terkait dengan ide. Kemudian sama lagi Kak. Apa sih yang paling penting, baik itu cerpen ataupun novel, apa sih yang paling penting kita suguhkan dalam karya kita Kak? Menurut Kak Ina ya. Eh, saya harus membagi dua ya. Kadang ada tipe pembaca yang suka buku karena gaya bercerita penulis, ada pembaca yang suka buku karena konfliknya. Jadi kalau kita bisa keduanya, gaya bercerita bagus, konflik bagus, ya bagus, komplit kan, jadi sempurna. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa memilih, ya harus ada salah satunya yang menonjol. Kalau nggak konfliknya memang bagus, ya harus dikatakan bagus. Jadi salah satunya, kalau memang nggak bisa keduanya. Tapi penulis yang ini saya rasa bisa ya, dua-duanya gaya bercerita bagus, konflik sekarang juga bagus. Jadi dua-duanya itu harusnya ada. Tapi kalau harus memilih salah satu, ya salah satunya harus lebih menonjol dibandingkan yang lain. Lebih itu sih. Jadi konflik sesuatu yang wajib kah atau tidak wajib? Wajib. Wajib Kalau saya wajib, konflik. iya. Dan gaya bercerita. Konfliknya bagus, gaya berceritanya hambar, bermasalah juga sebetulnya. Konflik. Jadinya harus saling melengkapi. Jadi kalau konflik menurut Kak Inaya sendiri itu konflik yang umum terjadi di masyarakat atau kita menciptakan konflik yang beda daripada yang lain? Kalau saya tergantung targetnya apa, genrenya apa, dan target pembacanya siapa. Kalau saya sih lebih senang membuat konflik baru ya. Nah, tapi kalau kita targetnya memang mau menarik perhatian orang, misalkan nih layangan putus ya kan, Ya. itu banyak orang yang suka kalau kita ambil konflik itu. Sekarang banyak ibu-ibu yang suka, itu sebabnya orang banyak mengambil konflik yang sama di beberapa buku yang berbeda. Karena dia tahu dia bakal bestseller, dia akan laku kalau misalnya mengambil konflik itu. Jadi tergantung
kita mau ke arah mana. Kalau kita mau yang sedang digandrungi orang ya silahkan, tapi kalau kita mau buat sesuatu yang berbeda ya boleh juga. Kalau saya cenderung sesuatu yang berbeda ya. Ya, kira-kira orang belumnya bisa loh ada yang seperti ini, bisa melakukan hal ini. Kalau Kak Inaya sendiri dalam bercerita kan kita biasa ya versi komedi lah, versi romantis dan lain sebagainya. Kalau Kak Inaya sendiri penganut apa Kak dalam bercerita baik cerpen atau novel itu? Eh, Banyak sih. Oh banyak. Romansia, action iya, fantasi iya. Saya mau menggabungkan semuanya. Malah sekarang saya di buku anak juga. Jadi orang mungkin bilang saya nggak konsisten ya. Tapi saya mau ada di mana-mana. Walaupun sebetulnya harusnya kalau kita mau bagus ya orang mengenal kita ya konsisten di satu ini bagusnya. Tapi kalau saya di mana ada peluang ya saya tangkap aja peluang. Oh, luar biasa. Lagi saya sekarang saya ngajar di ini ya sekarang ya mengajar calon guru SD, otomatis saya selalu ada ini kan dengan calon guru anak-anak. Iya. Itulah sebabnya saya sekarang fokus ke buku anak-anak karena saya rasa setelah saya lihat-lihat buku anak-anak itu lumayan ya pengaruhnya kepada anak, lumayan sekali. Jadi ketika kita buat buku anak itu berarti kita ikut serta ada sumbangsi kita dalam membangun karakter mereka, moral mereka, dan ini juga sifat mereka ya. Oh iya Kak, oh iya. Ya ini juga saya mau bertanya ini Kak. Kan Kak Inaya sudah ya menulis di mana-mana lah dengan tema yang berbeda, genre yang berbeda, jenis yang berbeda. Jadi kira-kira di mana Kak letak perbedaan antara cerita tentang orang dewasa, remaja dan anak-anak? Kalau kita dalam menulis ini Kak, kuncinya kita bagaimana kan itu naskah Kak? Yang pastinya gaya berceritanya beda ya, diksinya juga berbeda otomatis untuk anak-anak sama orang dewasa. Saya pernah mengisi kelas untuk penulisan buku anak-anak, mereka masih memakai gaya bercerita orang dewasa, gitu ya. Harus hati-hati karena tidak semua yang kita pahami dipahami oleh anak-anak itu sebetulnya. Jadi gaya bercerita harus beda, diksinya, pilihan katanya pun beda. Misalkan di buku anak-anak SD dan TK, itu harus kita pakai diksi atau pilihan kata yang mereka tahu. Walaupun ada yang nggak mereka tahu, itu harus satu atau dua aja. Biasanya kami proofreading ya, biasanya kalau buku anak-anak kami selesai, kita proofreading ke anak. Kalau terlalu banyak kata yang nggak dia tahu, kita harus kurangi, ganti dengan kata yang familiar. Itu yang pertama, gaya bercerita dan juga diksi. Kemudian konflik. Anak-anak nggak disuguhi ini dong, konflik yang untuk orang dewasa. Pasti nggak ini. Terlalu banyak konflik nggak bagus untuk mereka. Malah bagusnya untuk anak kecil, apalagi kelas rendah, satu konflik ya selesai langsung. Tokohnya jangan terlalu banyak. Kalau dewasa terserah mau masukin apa, tokohnya segala macam terserah. Anak-anak jangan dikasih terlalu banyak teks. Jadi banyak sekali konsep kalau kita mau tulis. Perbedaan cara Jadi, buku. jadi gaya bercerita dengan diksi yang paling penting ya Kak. Karena diksi, kemudian tokohnya juga. Tokohnya, oh iya, luar biasa. Ya, ya memang saya juga sadari terkadang saya menulis cerita anak, tapi malah pakai gaya penulisan dewasa. Itu kan orang dewasa ya. Biasa sih banyak, emang banyak sih. Iya. Kemarin juga sempat tes ikut lomba penulisan buku anak, tapi ya otomatis gagal lah. Mungkin Ya, tahun berikutnya ya. Tahun berikutnya. ya saya optimis gagal pada saat itu. Ya, karena ya kan baru Optimisnya pertama gagal. kali. Tapi saya anggap ya itu sebagai langkah usaha kita untuk itu. Itu ya langkah besar itu ya. Kan? Itu sudah langkah besar menulis. Langkah besar. Ya, itu kemarin sempat lah kirim sekitar ya 3 naskah kayak itu kemarin. Lumayan. Hanya Mungkin bisa kalah coba dengan ke penerbit juga. penerbit. Penerbit yang terima biasanya apa Kak? Yang kalau buku anak Buku anak banyak. BIP itu banyak menerima buku anak. Tapi kalau misalkan yang Islami bukan. Atau umum aja. umum aja, tapi kalau buku Islami gampang sih lebih gampang dibuat Kak kayaknya buku anak Islami.
Cuma Insan Press kalau nggak salah dia 1.000. BIP sih yang betul-betul ini ilustrasinya bagus. Kemudian target pembacanya sudah pasti banyak karena mereka sudah terjamin ya kualitas bukunya bagus. Tep- LS Media saya kurang tahu LS Media. Tapi tergantung jenis bukunya, buku apa. Kalau bukan biasanya ada buku anak-anak ada berseri ya. iya ya. Berseri itu bisa juga. Tapi itu sudah harus sepaket dengan gambarnya ya kak? Atau Nggak perlu. nggak perlu? Gambar itu bisa, iya malah biasanya kalau penulis besar jangan dulu sama ilustrasinya karena jangan sampai nggak sesuai dengan keinginan mereka. Pakai panduan ilustrasi aja, panduannya seharusnya misalkan dia gambarnya seperti ini. Memang biasanya ada yang nyuruh-nyari sih, Iya sudah iya. selesai, tapi biasanya saya tahu penulis besar itu sudah punya standar sendiri untuk ilustrasi. Oh iya Jadi iya. mereka biasanya kan sudah ada tuh ilustrator khusus, jadi kan agak mirip-mirip kan biasanya, dia punya Iya iya. standar. Jadi bagusnya sih kalau saran saya, pakai panduan ilustrasi aja, nggak mesti Iya. harus sudah ada ilustrasi. Itu sih kalau kelebihannya untuk buku bergambar, nggak perlu kita sediakan. Kalau yang apa? Kan kita harus juga punya strategi nih supaya bisa diterima. Jadi strategi apa sih yang paling mendukung naskah kita diterima atau tidak? Apakah profil penulis kita, karya-karya kita atau bagaimana kak? Menurut Kak Inaya? Profil penulis mendukung, tapi bukan satu-satunya hal yang mendukung ya. Kalau itu terjadi berarti nggak ada dong penulis-penulis baru yang muncul. Keunikan sih kalau menurut saya, keunikan tapi tetap bisa sesuai dengan target pasar mereka. Jadi buat sesuatu yang kalau ini nggak diterbitkan salah. Jadi kalian menyesal ya. Jadi ada pengantar tuh, surat pengantar. Apa sih kelebihan naskah kita dibandingkan naskah yang sudah ada? Kemudian apa sih kelebihan naskah kita dibanding pesaing-pesaingnya ini loh dari penerbit ini, misalkan sudah ada. Jadi bisa kita jelaskan sebetulnya. Ya kelebihan naskah sebetulnya yang paling biasanya kan mereka mencari naskah-naskah yang tidak ada tetapi apa lagi selain itu kelebihannya ini tuh apa kelebihan. Wow, luar biasa nih. Ya, luar biasa ilmunya pada hari ini. Terus ya, eh, karena mungkin kita hati-hati juga waktu ini dengan jaringan yang ya sekarang sudah mulai hujan. Ya, Ya saya sudah mulai mau hujan juga ini. oh mau, Tuh. oh, berarti kiriman dari Sulawesi. Kiriman dari Makassar ya. Iya, dari Makassar. Oke kak, terus kan dalam meraih impian ya kita harus sadari bahwa selalu ada rintangan-rintangan. Ya, menurut Kak Inaya sendiri yang dialami, jadi pengalaman pahit dan manis dari Kak Inaya dalam menggapai impian itu apa saja kak? Kalau masalah kepenulisan, impian pahitnya tentu saja ditolak ya. Saya sudah bilang tadi saya sudah ditolak oleh hampir semua penerbit besar dan itu nggak main-main ya efeknya. Iya, iya. Bagi kita penulis, kalau kita ditolak, kita langsung merasa, benar nggak sih saya punya bakat ini? Ya kan? Iya, iya. Jangan-jangan saya tidak berbakat, jangan-jangan saya tidak ditakdirkan untuk ini. Itu untuk bangkitnya lagi itu betul-betul susah. Malah walaupun kita sudah menerbitkan buku, Iya, ketika kita ditolak lagi, rasa itu muncul lagi. Jangan-jangan yang kemarin itu cuma untung-untungan aja. iya, iya. Dari situnya itu betul-betul susah. Itu sih. Ininya. Tapi kalau senangnya, banyak ya senangnya. Saya menerima email dari pembaca mengatakan, Kak, saya suka buku kakak menemani saya pada saat saya menemani ibu saya misalkan. Pokoknya DM membaca itu betul-betul hal menyenangkan bagi saya. Saya suka sekali baca. Makanya saya bilang ke pembaca kalau misalkan sudah membaca buku saya akan sangat senang kalau mereka menghubungi dan mengatakan apa komentar mereka. Gitu. Dan yang pasti ini ya royalti ya itu kita tidak bisa mencuri pasti. Itu juga salah satu hal yang menyenangkan bagi penulis. Walaupun kalau untuk memulai sebetulnya jangan targetnya seperti itu. Iya, iya. Wow. Ya, jadi pengalaman pahitnya ya perasaan-perasaan ya bakat tidak menulis. Jadi bagaimana itu kak cara bangkitnya setelah ya selalu ada perasaan-perasaan itu? Cara bangkitnya, kalau saya sendiri sih memang butuh waktu khusus untuk mempersiapkan diri kembali untuk ditolak lagi pada saat itu. Karena pasti awalnya kan kita merasa naskah kita ini sudah bagus banget loh. Ini kalau ditolak keterlaluan, kita biasanya mikirnya kayak gitu. Iya. Sudah kita persiapkan yang baik, kalau ditolak keterlaluan nih, ya kan ditolak. Berarti kita punya bakat atau enggak sih? Kalau kita tidak, kalau niat kita nggak sekuat itu, kita bisa berhenti di situ.
Makanya kita harus perbaiki niat kita dulu dan betul-betul yakin. Kalau enggak kita pas berhenti pada saat ditolak sekali. Jadi kalau memang punya niat untuk jadi penulis, ya coba lagi. Gak ada pilihan lain, memaksakan diri juga. Karena kalau enggak ya pasti kita akan berhenti pada saat ditolak. Hmm. Oke, mantap, luar biasa ini Kak. Ya, baik. Kita masuk ke pertanyaan jebakan ini Kak. Jadi sebelumnya saya bertanya dulu Kak. Kaina ini sudah menikah atau belum? Ya, maaf ini Sudah. lagi hujan. Bentar. Oh iya iya. Hujan soalnya. Oh iya Kak, ya. Jadi Kak Inaya ini sudah menikah atau belum Kak? Pertanyaannya menjebak kayaknya. Saya belum. Oh belum. Jadi kapan menikah Kak? Doakan saja. Oh doakan. Tahun ini ya Kak? Belum tahu saya. Oh belum tahu. Doakan aja. Oh iya ya. Ya kita doakan segera Kak Inaya ini melepas masa kejombloannya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, pilih menulis cerpen atau menulis novel? Kalau sekarang novel sih. Oh novel. Oh, iya. Alasannya? Karena Kak? kalau Ya. cerpen itu kita harus ini apa? Punya nafas, bukan punya nafas yang pendek, tapi konflik itu betul-betul harus ini loh. Kita rencanakan dengan baik, karena walaupun pendek, itu harus menarik dalam beberapa lembar. Kalau novel kan kita punya ruang untuk menarik perhatian pembaca di banyak halaman. Kalau cerpen itu ya harus dalam beberapa halaman itu sudah satu aja space kita untuk menarik pelajar. Kayaknya sih novel. Oh iya iya. Jadi bagaimana tekniknya itu Kak? Kalau apa memadatkan cerpen itu? Kalau dari pengalaman Kak Ina sendiri. Kalau saya ya setiap yang kita tulis itu harus ada efeknya bagi konflik itu, harus bisa berjalan. Karena kita nggak punya waktu berlama-lama mengulur-ulur waktu ya. Jadi itu semua yang kita tulis harus ada pengaruhnya. Apa sih pengaruh paragraf ini terhadap konflik utama cerpen kita? Dan pembukanya seperti yang sudah saya ulang-ulang ya di beberapa ini. Pembukanya harus langsung yang menarik ya enggak redaktur editor yang baca itu baca berapa baris saja sudah langsung ditolak. Karena kalau cerpen beberapa baris pertama sudah harus kuat supaya orang bisa mau meneruskan. Ya, oke oke. Terus pertanyaan jebakan terakhir. Eh, tentang jodoh. Jodoh pilihan orang Ya, tua atau pilihan sendiri? oh pilihan sendiri dong. Oh, ya. Jadi Itu tidak pertanyaan takut. gampang. Karena Oke. sepertinya urusan yang satu itu saya bisa baca urusan yang satu itu sebenarnya orang tua ngasihnya ke saya. Oh iya iya. Oke Kak, ya karena hujan juga Kak, kita takutnya tiba-tiba putus. Jadi terima kasih Kak atas kesempatannya pada hari ini sudah menyempatkan Yang diri aku juga ya. dengan ya banyak sekali informasi yang kami dapatkan pada hari ini. Insya Allah ilmu dari Kaina akan terus bertambah karena ya kemampuan untuk berbagi untuk yang lain kepada yang lain. Oke Kak, selanjutnya closing statement terkait dengan impian. Silakan Kak, closing statementnya. Oke, ini terkait impian ya. Iya Impian. Kak. Mungkin saya ulang aja ya bahwa kita boleh bermimpi tinggi, tapi harus ada langkah-langkah kecil setiap hari yang kita lakukan untuk meraih mimpi tinggi tersebut. Karena kalau enggak ya sia-sia aja. Itu saja Kak. Mungkin sudah bosan nih orang-orang mendengarnya nih. Apa Kak? Jadi impian kami juga Kak, kami ingin membukukan apa kisah-kisah dari para bintang tamu ini. Jadi mudah-mudahan Oh iya, lumayan ya kita ya. Kemarin berapa orang. mudah-mudahan tercapai. Ya. Nih, Baik.
Baik, makasih Kak atas kesempatannya. Ini sudah ada ras sekali hujan di sini. Ya, baik, mari kita Ini lumayan. tutup bersama-sama kegiatan kita pada siang ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, saya Khalil Nurul Islam selaku host pada kesempatan kali ini mewakili juga bintang tamu berterima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Oke, baik, kami tutup kegiatan ini. Ya, kami tutup ya Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak. Sama.